Udah ini? Udah. Oke, kita wawancara sama Panji Pragiwaksono. ST itu Sultan artinya. Abdel Ahrian Esos, sarjana sosial. Tapi gue nggak bakat jadi menteri sosial. Tapi kalau sujud bisa saya. Tunggu. Kenapa kalau gue nanya udah nih belum? Udah nih belum. Itu gitu. Ada hubungan sama relasi kuasa. Relasi kuasa. Iya. Tapi gini-gini tuh gue, maksudnya relasi kuasa kan mungkin karena yang punya tempat, yang senior. Gue tuh secara prosedur kan juga cukup senior loh. Artinya secara relasi kuasa itu kan gue agak lumayan. Tapi kan tergantung tempat juga kuasa juga. Juga mungkin kalau di Wijaya lo berkuasa. Mungkin gue harus nginep 3 bulanan dulu di sini. untuk kalau gue nanya udah gitu. Kalau nanya udah pasti dijawabnya belum memang. Oh gitu ya? Iya. Orang lain ada nggak yang pernah nanya udah jawabannya? Nggak ada. Nggak ada? Hanya gue. Hanya lo? Oh Abdur ya? Oh Abdur. Abdur tuh mata-mata comika kan di sini gue rasa. Abdur pernah bikin talk show ngomongin perusahaan di sini. Tamunya karyawan ngomongin comika lagi susah ya perusahaan. Iya. Emang lagi susah ya? Iya lagi susah. Anak-anak diundang sini. Terus gue punya karyawan namanya Odi kan. Odi kayaknya lagi promo kali ya. Iya. Lagi promo gitu. Terus Odi ngomong mana yang di PHK yang ngasih-kasih kali kata gue. Gue lagi kasihan banget nih anak-anak. Emang habis PHK kulturnya terlalu terbuka. Emang habis PHK? Lumayan gede. Karena apa Ji? Dua masalah kesalahan terbesar gue sih. Iya. Dua kesalahannya adalah ketika gue ke New York, gue tidak memikirkan dengan matang soal pengganti revenue yang hilang karena gue nggak ada. Biasanya kalau di sini apa? Dari off-air lo gitu? Off-air. Oke. Plus kan setiap kali gue spesial, ketika gue bikin spesial kan terus kan ada roda ekonominya kan muter semua, merchandising jalan, semua jalan. Jadi ada void yang hilang selama 2022 karena guanya nggak ada gitu. Itu tidak berhasil ditutupin lah intinya. Pada saat yang bersamaan, gue numbuh terlalu cepat si perusahaan ini. Sebelum pandemi, kami tuh bersepuluh atau bersebelas kalau nggak salah. Yeah. Salah satunya Titian, salah satunya. Yeah. Setelah pandemi keluar, kami ber-90. Lu bisa bayang gak? Terlalu cepat bertumbuh. Jadi guanya salah juga. Karena apa yang terlalu cepat bertumbuh? Karyawannya, divisinya, iya. Oke. Karena gue berpikir pandemi aja gue profit, masa nggak pandemi? Nggak profit ya kan? Ternyata enggak. Abis gue kan merhatiin tuh semua perusahaan-perusahaan kan pada PHK kan Google, Instagram, Facebook, Apple, Amazon, semua Twitter, Microsoft, semuanya alasannya sama, tumbuh terlalu cepat. Jadi gue juga sama aja masalahnya gitu. Mana katanya abis jalan-jalan ke Dufan. Iya, jadi pada karyawan lo pada trauma sekarang. Mendingan gak usah jalan-jalan dah katanya. Kebalik justru, abis kabar itu suasana tuh lagi gloomy lah gitu karena ya sedih kan. Soalnya markas Comika itu sebagaimanapun digadang-gadang bukan keluarga. Emang pada saling deket aja, jadi sedih juga ketika orang. Padahal waktu kami bersama tuh relatif pendek. Orang-orang ini baru yang setahun 2 tahun, berapa bulan di markas gitu. Tapi karena nggak tahu main mulu, kerja bercanda mulu, celah-celahan mulu. Jadi ketika PHK itu terjadi, pada sedih. Selagi gloomy, lu kalau nggak salah nanya sama gue si Devita nanya waktu itu kayaknya pernah outing ke Dufan. Kalau nggak salah waktu itu barterannya dari gue. Terus mau lagi nggak kayak gitu soalnya suasana Comika lagi kurang, yaudah nggak apa-apa jalan aja, barterannya pakai gue lagi gitu. Sudah ikut semua tuh yang ini, yang pada kena PHK banyak yang ikut, yang nggak juga ada yang ikut, gitu-gitulah. Banyak lah, itu berapa sih? Belasan? Ternyata itu 70, cuma yang datang tuh 30-40. Tuh 30-40. Dijual buat makan di Bandar Jakarta. Akhirnya jadi makan. Tiketnya dijual. Iya, tiba-tiba kayak mau makan Bandar Jakarta. Ya karena 70 kan. Iya. Tadinya. Tapi emang orang males juga kali ikut. Kayak gue pernah sama siapa ya, nge-MC di tempat
gathering orang-orang yang pengen di PHK. Jadi terakhir. Jadi orang yang mau di PHK dikumpulin dikasih hiburan. Iya. Tetap nggak terhibur. orang cabut. Nasib kedepannya ini ngapain gue ketawa-ketawa gue nggak tahu. Iya. Nah yang lo pilih yang apa yang di PHK yang asik? Dilepas itu waktu itu. Yang kebanyakan ngobrol lah. Ngobrol mulu nih, gak ada kerja-kerjanya. Gue kadang-kadang mantau kelakuan anak-anak dari markas Comika main mulu gue lihat. Nggak, yang sebenarnya berat sekali untuk ngelepas orang-orang itu. Gue ingat waktu rapat kami sepakat untuk ngelepas sejumlah orang. Gue tuh lagi mau ngerjain podcast di New York. Jadi teman-teman gue anak podcast itu nungguin gue meeting. Terus mereka ngeliatin gue suram gitu. Mereka kayak, kenapa ini si Panji? Karena emang suram sekali gitu, berat untuk semua orang. Tapi yang dilepas waktu itu adalah orang-orang yang pekerjaannya kami pikir masih bisa dilapis sama orang lain, dan B, pekerjaannya mungkin dalam waktu dekat belum terlalu dibutuhkan. Kebayang nggak maksud gue? Kayak misalkan gue punya di divisi art ada satu desainer pribadi gue sebenarnya yang level desainnya tinggi sekali lah untuk pengembangan IP, create logo dan segala macamnya. Dia krusial sekali. Tapi ke depan kami mungkin belum ngelakuin itu dulu. Jadi mungkin belum pakai jasa dia. Jadi levelnya tinggi. Terlalu tinggi. Maksudnya tinggi tapi belum ke arah sana, belum butuh ke arah sana lagi dulu secara strategi perusahaan. Jadi udah kita lepas. Ada yang ini kayaknya kerjanya dia masih bisa dilapis sama yang ini. Ya udah terpaksa dilepas gitu. Sekarang berapa jadi ya? Tinggal karyawannya? Mungkin nggak nyampe 50 orang ya. Hampir setengahnya. Ya, lumayan karena setelah yang dikeluarin, orang-orang juga ada yang ngerasa kayaknya kapalnya mau tenggelam, mending cabut sekarang. Sebenarnya cabut juga, balik kemarin mundur juga, ya nggak apa-apa juga. Kan bukan tanggung jawab mereka untuk percaya sama perusahaan gitu. Tapi kalau talent tetap? Talent ada yang udah keluar, ada yang kayaknya akan keluar, mungkin akan ada yang masuk lagi. Karena itu uangnya dari mana sih, Panji? Lebih Comika. Comika. Comika itu kan di unit bisnisnya ada banyak, ada event, promotor. Mungkin yang paling 3 yang paling besar itu adalah manajemen, promotor, sama pecahkan. Kalau di digital download masuk ke Comika ID itu PT yang terpisah, tapi sebenarnya masih sister sih. Iya, dia juga. Dia malah salah satu yang paling stabil, Comika.id. Iya. Kalau yang di Comikanya sendiri, perusahaan lo gimana sih? Comika itu sebenarnya gimana sih? Jadi sebenarnya ada 2 PT, ada WPI itu semuanya, ada CTI itu Comika.id. Waktu itu CTI keluar karena ada yang mau nginvest ke dia sendiri gitu. Jadi kami PT yang terpisah. Nah di yang gue pegang berdua sama Angga, karena ada co-CEO kan berdua, itu ada manajemen, Comika Management, ada Comika Event, itu promotor event, ada Pecahkan, itu lembaga edukasi stand up, ada Physical, itu merchandising, ada Comika Media, itu adalah medianya. Terus ada lagi manajemen udah tadi gue sebut. Manajemen udah. Terus gitu secara unit ada SMDC. Comika Space. Comika Space itu PH. Terus udah gitu PH dan studio. Yang sekarang juga udah mulai creating revenue, jadi tempatnya bisa disewain kalau ada brand gitu. Terus SMDC itu PH internal. Terus ada tim art. Ada banyak lah. Nah yang itu? Ini Comika.id itu digital download. Yang sendiri. Bentar lagi akan geser jadi app dan jadi streaming. Gue ketemu siapa ya tahun lalu, katanya mau bikin kayak Netflix. Artinya berlangganan aja. Betul. Terus bisa mungkin lebih mirip Prime Video. Kalau di Prime Video kan lu berlangganan terus lu terbuka terhadap akses library, tapi ada beberapa judul-judul tuh yang bayar lagi, beli atau sewa gitu ya. Tergantung, kalau masih baru banget kan biasanya disuruh beli tuh. Udah ke situ tuh. Iya, lagi ke arah sana. Karena katalognya banyak banget, butuh waktu untuk mindahin server gitu. Iya. Lagi nyiapin ke arah sana. Lu nggak pusing, Ji? Karena itu semua permasalahan lo yang ada di Jakarta, sedangkan lo juga banyak masalah di New York. Iya lagi. Masalahnya beda tapi Cing. Iya. Beda jenis masalah. Iya. Tapi kan tetap aja lo ada yang lo harus kerjain. Setiap hari ada podcast. Setiap mungkin seminggu 3 kali lo open mic. Enggak, lebih malah tuh. Gimana sih, Ji? Jadi lo, Ji? Gue mundur dari jadi lo, Ji. Makanya narkoba. Lo goblok. Pakai narkoba.
Sabu cing. Nggak, gue sejujurnya, dan ini orang banyak yang nggak percaya dengan apa yang terjadi di Comika. Gue nih sama sekali nggak khawatir mungkin tepatnya ya. Mungkin bukan, tapi lebih ke ya udah nih gimana caranya gitu. Senang serunya, masuk akal nggak? Senang serunya. Tapi kan lo jauh, Ji, maksud gue ya. Kalau di permasalahan ada terus lo ada di situ kan lebih enak gitu. Gue percaya sama Angga Diandri. Dia bisa jalanin perusahaan. Sisanya sifatnya strategik. Meeting gue tuh jam 12, jam 10 malam, jam 2. Gue ada kerjaan waktu itu ngajar jam berapa? 4 pagi kalau nggak salah. Ya itu konsekuensinya. Tapi karena gue co-CEO, memang banyak tugas gue tuh sifatnya koordinatif, meeting dan segala macamnya. Setiap orang punya ruangnya sendiri untuk kerja. Gue nggak mau jadi tipikal, gue nyebutnya arsitek nggak boleh ngerjain kerjaan mandor nggak boleh ngerjain kerjaan tukang gitu. Jadi kalau emang gue di situ posisinya, emang sifatnya koordinatif dan strategik dan segala macamnya. Emang bisa dilakuin lewat New York. Sisanya untuk jalanin day by day bisnis, Angga Diandri yang jalanin. Ya gue coba kebayang pas lagi untuk sampai final memutuskan akan PHK gitu. Ya itu kan bisa 3 bulan 4 bulan sebelumnya. Betul. Udah iya. Dan itu udah banyak yang kami coba untuk lakukan. Untuk memastikan itu pilihan yang terakhir. Gue bilang di sejumlah meeting, gue bilang bahwa gue pengen ketika pada akhirnya kita melakukan PHK, gue bisa bilang sama anak-anak bahwa ini tuh pilihan terakhir. Kita udah berjuang gimana cara untuk nggak seperti ini. Dan itu pun setelah pengurangan sejumlah karyawan tersebut masih belum keluar juga gitu. Masih ada banyak hal yang mesti kita lakuin untuk supaya kita bisa keluar. Tapi lagi-lagi karena gue posisinya di co-CEO bareng sama Angga, gue tahu apa yang akan kami lakukan tahun ini. Jadi ini tuh lebih kepada, gue tahu ini akan ngos-ngosan, tapi gue tahu kalau kita kerjanya bener akan baik-baik aja gitu. Nah kalau di New York permasalahan lo apa? Nggak ada duit. Iya. Lo udah menghasilkan uang belum sih di sana? Menghasilkan tapi nggak cukup untuk hidup. Sewa nggak cukup. Sewa rumah aja mahal, nggak cukup. Sewa rumah berapa sih kalau bertahu? Lumayan, Cing Ibdil. Lumayan. Gue tuh selalu menghindar untuk ngomongin angka. Karena biasanya pembicaranya jadi hanya di angka. Kebayang nggak maksud gue? Ini kita ngobrol panjang lebar seru-seru nih. Gue nyebut angkanya. Nanti di kolom komentar, gila sih Panji bayar sewa. Jadi fokusnya di duit gitu. Padahal bukan itu kan yang paling penting. Tapi memang gue sama Mila sengaja milih perumahan yang baik supaya sekolahnya baik. Karena di situ pajak rumah tuh ke sekolah. Jadi kalau lu pengen tahu sekolah yang bagus, cari perumahan yang bagus. Kalau lu nemu perumahan yang bagus, sekolah terdekat pasti bagus. Dan sistemnya zonasi, lu nggak boleh keluar. Dari kita sekolah. Sekarang dong. Betul. Cuman kan kualitas sekolahnya kan kita nggak tahu. Nah jadi karena pengen belain, karena penembakan di sekolah memang sangat marak. Jadi udah milih, yaudah kita berjuang, nggak apa-apa deh ini mahal dikit gitu. Tapi ya di sisi lain berarti gue mesti ada cangkulan lain selain dari stand up-nya gitu. Nah, itu berarti subsidi dari Jakarta, uang Jakarta dipakai buat di ini, atau lo sekarang malah uang lo subsidi ke Jakarta? Oh, dua-duanya memang. Ada banyak duit gue yang ketahan sama perusahaan, betul. Mika ini nggak ada. Betul. Tapi di sisi lain, gue kalau ditanya, sebenarnya si Panji tuh di New York hidup dari apa? Gue nyebutnya jadi content creator. Karena duit gue dari YouTube, entah itu AdSense, entah itu membership, itu lumayan. Duit gue dari senior gue yang eksklusif di Noise, itu juga alhamdulillah. Spotify juga lo ada. Spotify, tapi kan itu kan nggak eksklusif kan. Gue masih di tahap pengembangan IP-nya lah. Mungkin suatu hari dianggap ada nilainya, ada yang mau ngangkut, boleh juga. Sama penghasilan rutin dari digital download dari Comika tadi itu nolong juga. Nah jadi secara kalau itu baik-baik aja ya YouTube, terus udah gitu dari Comika.id dan senior jalan terus sih sebenarnya oke-oke aja. Cuman kan gue aja juga nggak boleh lengah dari sisi karir stand up-nya. Karena kan dibayar pakai thank you, gue ngalamin Cing Abdel. Di New York dibayar pakai thank you. Ngalamin juga. Thank you everybody. Wah, thank you everybody jawabannya. Nggak ada duitnya nih. Iya. Gue nonton juga tuh, lo kan sering kasih cuplikan di lu nggak datang lo pas lagi di New York, nggak nyamperin gue lo. Dah lo yang nggak ada, Panji lo yang janji. Sialan tai. Lo udah gue udah ngepasin tanggal dia di New York, gue udah pas-pasin tanggalnya, dia kagak datang anjing. Iya.
Soalnya yang lain datang ilmiahnya nonton gue. Iya, lo nya yang ganti tanggal. Gue udah nyocok-nyocokin tanggalnya. Iya. Nih kalau sehari-hari nih, gue pengen tahu dah. Di New York. Di New York. Lo bikin podcast kan setiap hari. Enggak setiap hari. Sehari ngerjain 3. Sekalinya gue ngerekam, gue ngerjain 3. Untuk 3 hari. Untuk 3 hari. Tapi kan ada 2. Iya, ntar hari yang lain gue ngerjain 5 untuk yang Spotify-nya, yang Work Life Trampoline. Berapa menit? Kalau yang Work Life Trampoline karena nggak ada batasannya, karena nggak eksklusif di mana-mana, kadang 10, 12, kadang 30 kalau lagi topiknya asik. Iya. Iya. Jadi sehari-hari ini lo di... Sehari-hari gue bangun setengah 7, paling telat jam 7. Terus biasanya malamnya meja udah disiapin untuk anak-anak sarapan. Gue bangun ngopi, terus nungguin anak-anak gue pada mandi, sarapan segala macam. Terus gue nganter anak gue yang cewek sekolah, jalan kaki 15 menit. Oh dekat. 15 menit. Terus gue balik. Dipo naik bis. Oh naik bis. Naik bis. Jemputan? Enggak, bis sendiri, umum? Bis kota, bis umum ya. Oke. Dari rumah juga stopnya cuma 2 blok. Terus dia naik, bisnya dia Q31. Dia mah jalan sendiri dia. Dia berangkat biasanya jam 8.40 dari rumah. So gue ngantar anak gue, terus balik. Kadang-kadang balik gue sekalian belanja untuk kebutuhan di rumah. Yang sering cepet habis kan kayak susu roti gitu-gitu. Gue balik belanja air karena nggak ada galonan di situ, jadi belinya literan gitu. Terus biasanya ada meeting mungkin jam 9 pagi waktu New York, yang berarti jam 8 malam waktu Sini. Jakarta. Sama Comika? Sama Comika. Setiap hari lo lakukan meeting itu? Enggak setiap hari. Yang gue inget Kamis itu koordinasi sama Toro. Terus Toro Margen? Bukan, namanya Angga Diandri. Lawas banget. Sama Angga Diandri CEO gue. Iya. Terus ada meeting-meeting sama divisi, karena meeting sama head of management, terus head of SMDC gitu-gitu. Terus biasanya kelar mungkin hampir jam 12, terus kadang mila makan. Gue sih yang pasti makan, jadi kadang masak nasi. Terus kelar makan, gue tidur siang. Gue sering tidur siang. Tidur banyak dapur. Tidur siang ya. Tidur siang. Terus sekitar jam 2:04 gue jalan keluar jemput Syira. Terus balik nyampe rumah. Terus biasanya sisa waktunya itu, kalau nggak tidur siang bisa gue ngerjain podcast. Iya. Atau setelah pulang dari Syira ngerjain podcast. Abis itu sore gue keluar untuk open mic. Gue minimalnya sehari open mic, kalau bisa 2 kali sehari. Rata-rata kayak gitu setiap hari, kecuali Sabtu dan Minggu, karena Sabtu dan Minggu gue kosongin untuk sama keluarga. Kecuali kalau ada job stand up di Sabtu dan Minggu. Ada? Kadang ada, kadang juga nggak ada. Di Awang Kitchen itu? Iya. Itu ngapain lo? Makan malam bersama doang? Sama stand up. Oh ada stand up-nya? Iya, jadi dibuka dengan stand up 15 menit, tapi kadang-kadang suka jebol sampai 30 menit. Abis itu makan bareng. Jadi kadang-kadang gue pindah-pindah mejanya sama-sama mereka. Itu menyenangkan itu. Itu juga Pak Awangnya lebih kebaik ke gue ketimbang bermanfaat untuk bisnisnya Pak Awang ya. Karena Pak Awang tanpa acara gue juga penuh mulu itu. Mulu ya. Penuh mulu itu. Ya. Itu gila sih itu restoran. Kan lu udah setahun ya, Panji? Iya, setahun lebih ya. Ada target waktu gak sih lo kalau misalnya tidak? Visa kerja gue nih 3 tahun sampai 2025. Nah, dalam 3 tahun ini harusnya sih gue ngurus green card. Tapi kan kalau ngurus green card tuh gue nggak balik 3 tahun. Harus nggak boleh balik 3 tahun ya? Iya. Setelah 3 tahun habis visa ini, iya, 3 tahun lagi nggak boleh balik sama sekali. Iya. Yang mana itu agak berat untuk urusan Comika nih. Jadi gue juga masih nggak tahu. Di sisi lain anak-anak gue nggak kunjung betah soalnya. Di sana? Di New York ya. Karena kangen banget sama Indonesia sih. Beda banget sih Gabriel. Emang kehidupannya tuh beda banget, belang gitu. Jadi ada banyak hal yang udah mereka dapatkan dengan biasa, nggak didapatkan ketika di New York gitu. Semuanya tuh serba susah di New York, emang harus gue akuin. Orang sering nanya, udah nyaman belum? Pertama, New York tuh bukan kota yang lu datengin untuk nyari kenyamanan. Cing Gabriel juga mungkin tahu gitu. Ada banyak kota lain yang lebih nyaman. Orang tuh ke New York karena antara dia kabur dari sesuatu atau dia ingin mencapai sesuatu gitu. Tapi di sisi lain emang secara kota emang susah untuk segera nyaman karena udah kebiasaan di Indonesia gitu. Nah, gue khawatirnya anak-anak gue nggak pengen
Anak-anak gue pengennya balik. Nah kalau itu terjadi gue sejujurnya juga nggak tahu tuh. Kalau gue nyerah balik, sayang dengan apa yang gue bangun, dan presidennya kan jadi si Panji aja nggak berhasil. Yeah. Padahal gue semakin lama di New York semakin yakin siapapun bisa di New York. Malah gue agak kesulitan karena gue ibarat kue udah mateng gitu. Adonannya udah gak bisa diapa-apain lagi. Tapi ada presiden itu juga. Gue ada ngerasa bahwa gue mesti terus di sini untuk ngebukain jalan. Kalau kami pisah, jadi keluarga gue pada di Jakarta, gue di New York, wah nggak yakin kuat gue. Lo nya? Iya. Kalau gue paksa, gue takut anak-anak gue benci gue. Itu ketakutan terbesar gue tuh. Udah mulai sih kayaknya. Karena dengannya tak kunjung nyaman lu bilang. Karena dipaksa. Tapi kalau lo lihat di sana kayak apa namanya? Situasi di sini nggak sih ada orang yang baru datang tiba-tiba bisa meledak gitu? Ada. Makanya semakin lama kita di New York ya, kita ngobrol sama komika-komika dari situ, lu tanya target mereka, cita-cita mereka pada nggak punya. Karena antara faktor keberuntungan itu besar banget atau faktor gatekeeper-nya itu kuat banget gitu. Yeah. Orang-orang yang menentukan lu boleh, lu nggak boleh gitu. Dan kadang-kadang penentu lu boleh dan nggak bolehnya itu juga nggak jelas gitu. Jadi memang benar ada orang yang, dan ini bukan cuma sekarang, dari zaman dulu kayak gitu. Waktu itu gue ngeliat interviewnya, gue lagi berusaha untuk inget-inget siapa, Adam Sandler. Ya. Adam Sandler bersama dengan, gue lupa nih siapa, ada pokoknya satu komika. Dia bilang, ini pada tahun itu tuh gue lagi sering open mic di The Comic Strip katanya. Terus gue, Chris Rock nih kalau nggak salah, gue tuh 3 tahun di situ open mic, nggak dapat kesempatan. Tiba-tiba karir gue udah mulai oke, gue seminggu nih ke LA nih ada job. Pas gue balik tiba-tiba ada satu orang nggak pernah gue lihat, dia udah dapat pass gitu, udah kerja. Siapa ini anak? Orang itu ada Adam Sandler gitu. Awalnya gue iri sama dia karena siapa lu baru seminggu udah tiba-tiba terkenal. Tapi pas gue lihat, oh ya mungkin wajar gitu. Jadi kayak gitu-gitu tuh dari zaman dulu sampai zaman sekarang masih banyak. Jadi orang juga yang mau sakit hati tapi emang kayak gini, mau berlogika nggak nemu gitu. Ya. Nggak mesti ada nggak yang kayak Ebel gitu? Banyak. Oh di New York aneh-aneh Cing Abdel. Yang kayak Ebel mah banyak banget. Ada yang kayak Ebel di konsep. Iya. Ada yang kayak Ebel. Tapi ngetop? Enggak. Oh, agak sulit. Belum tepatnya, kita nggak tahu. Iya. Belum. Itu kan kayak misalnya gue kan pernah jalan tuh sepanjang mau ke Times Square, terus ada orang yang nawarin. Itu komika itu. Ini nonton ini dong gitu. Iya, itu komika. Makanya Karena seperlu itu penonton sampai orang itu diharusin atau gimana sih Ji? Apa dia punya show sendiri terus dia jual-jualin sendiri gitu? Semuanya tuh berasal dari jumlah comedy clubnya banyak sekali. Iya. Dan persaingan jualan tiketnya jadi PR lah, jadi berat. Pada saat yang bersamaan ada banyak komika-komika yang pengen kerja di comedy club tersebut, rela ngelakuin apapun supaya dia dapat stage time. Iya. Jadi pemilik klubnya bilang mau naik, nih habisin, ini habis baru lu boleh naik gitu. Dan ini juga dari zaman dulu. Gue juga ngelakuin itu, namanya barking, Cing Abdel. Kalau lu ngeliat ada komika, comedy show, comedy show, itu barking. Lo begitu juga? Iya, gue gitu juga. Di sepanjang jalan itu? Iya. Kok nggak ada videonya? Ada. Mana? Ada di vlog gue. Oh, di vlog bukan di Instagram. Oh, enggak di Instagram. Iya. Di vlog gue, dan juga kan gue sering sendiri, jadi gue nggak bisa juga tiket sambil gini-gini kan, ini ngapain nih orang? Iya, siapa tahu. Aneh. Iya, siapa tahu itu bikin ngetop. Tapi gue juga ditanya sama komika-komika, sama orang Indonesia ditanya, sama komika-komika ditanya, ngapain lu ngelakuin itu? Ya kalau emang ini yang harus dilakuin ya gue lakuin. Hujan-hujan. Iya. Di tengah malam gue ada acara manggung, acaranya jam 12 malam acara gue stand up. Ya siapa yang mau beli tiketnya belum ada nih Ji gitu. Yaudah kita barking gitu. Comedy show jam 12 malam, hujan lewat-lewat. Iya. Ngomongnya udah mulai nggak jelas. Daripada kehujanan mending di dalam nonton komedi gitu. Udah mulai nggak jelas. Tapi ya emang itu mesti dilakuin. Mana yang sampingnya promo tarian telanjang lagi. Ya gue mendingan ke sampingnya. Gue ada sekali waktu di satu jalan di 44th Street.
gue lagi jualan, lagi barking, di samping gue ada ini gembel minta duit. Nah gembel itu lebih banyak dapat duit daripada gue berhasil ngejual tiket tuh. Kata gue ini bener-bener depresif sekali ini. Kalah gue sama si Mbak ini. Dollar please, dollar sir, help a dollar gitu. Banyak kan dia dapatnya ya? Iya. Nah kalau secara mental lo tuh gimana Ji? Lo superstar banget pulang dari ini dah, yang gue lihat tuh. Habis pulang ditonton 7.500 orang. Terus lo open mic yang nonton 10, itu juga nunggu open mic gitu. Iya. Gimana tuh, Ji? Sejujurnya udah kebayang bakal kayak gitu sih. Nggak susah kali untuk dibayangin, tapi bukan ditonton 7.000 orang, bukan duitnya, bukan keterkenalannya yang bikin happy. Yang bikin happy adalah memang stand up-nya. Jadi ketika orang bilang hebat ya lu ya, kata gue nggak ada hebat-hebat, yang gue lakuin semua orang juga bisa. Kayaknya kalau ada orang yang udah tahu apa yang dia suka, dia akan lebih rela ngelakuin apa yang dia suka sesering mungkin ketimbang duitnya gitu. Kadang duit dan keterkenalannya malah menghambat. Ada orang yang emang kebetulan berbakat, tapi sebenarnya lebih seneng ceweknya, lebih seneng duitnya, lebih seneng terkenalnya daripada pekerjaannya, yang mana nggak apa-apa juga. Tapi gue lebih seneng stand up-nya. Jadi buat gue itu tidak aneh. Buat orang itu aneh. Termasuk untuk komikan New York ngerasanya aneh. Terutama yang tahu gue siapa ya. Gue tuh sering ditanya, tapi lu tahu kan lu nggak harus ngelakuin ini gitu. Lu tahu kan lu bisa datang aja ke comedy club, tunjukin lu punya subscriber berapa, Instagram berapa gitu. Tapi emang ini yang gue pengen. Emang bisa? Bisa sebenarnya. Bisa. Tapi lo nggak lakuin itu? Tidak, karena satu, itu hanya ngasih kesempatan. Di sana gue tetap harus bikin pecah penonton dong. Iya. Kan gue yang malu dong kalau misalkan gue udah berhasil dapat tempat karena gue jualan ini, tapi boro-boro bisa bikin orang ketawa gitu. Karena bikin orang New York ketawa susah sekali, Cing Abdel. Jadi gue mendingan ya udah gue lakuin yang bener aja. Ntar juga gue nyampe ke situ. Kalau gue lucu ntar juga nyampe kok. Nggak usah ngambil jalan pintas gitu. Di sisi lain, buat gue itu ngasih beban tambahan di gue, karena kalau dia ngasih gue kesempatan karena si Panji terkenal nih, mungkin dia bakal bawa orang Indonesia banyak. Bebannya di gue, bebannya nggak perlu. Gue tuh harusnya mikirin stand up-nya aja, nggak usah. Untuk sekarang nggak usah mikirin narik penonton. Dan memang susah juga narik orang Indonesia untuk nonton. Jadi ya udahlah gitu, gue ngelakuin apa yang perlu gue lakuin aja. Sama kan juga ada beberapa yang di Instagram, gue butuh 4 orang untuk nonton supaya bisa. Bringer show. Betul. Itu selalu berhasil? Enggak. Hah, masa 4 orang nggak dapet, Ji? Enggak, gue ajak ayah nggak ada orang deh, kamu temenin aja nonton yuk. Untung anaknya udah 16 tahun, jadi udah boleh nonton comedy show kan. Iya, betul. Awal-awal banyak, belasan, 20-an nonton gue. Tapi lama-lama mereka, si Panji ada di sini tiap hari, jadi ntar aja lah nonton si Panji gitu. Karena gue bilang, di stand up gue juga gue bilang, orang Indonesia ketika pindah ke New York, udah jadi orang New York, yang berarti nggak peduli aja gitu. Hidup gue tuh susah di sini, gue tuh kerja 2 pekerjaan. Show gue banyak di weekend, orang Indonesia banyak kerja di restoran. Di weekend semua karyawan dibutuhkan di restoran tersebut gitu. Gue pernah ada satu job stand up. Orang Indonesia kan banyak tinggalnya di Queens, di Elmhurst kan. Terus gue ada job stand up di Astoria, Queens. Orang Indonesia juga banyak di situ. Gue bilang, tumben nih gue dapet job stand up di Astoria nih. Orang Indonesia banyak nih. Mana kapasitasnya nggak gede lagi, cuma 50. Bisa lah nih gue bikin penuh. Wah, gue promo kenceng, kasih tahu pawang segala macam. Yang datang 7. Ya datang 7. 9 penonton, 7 orang Indonesia. Dari 50. Kosong banget, gak dapet duit tuh hari itu gue. Karena gak cukup duitnya. Kalau job apa ya? Job off air lah saya kalau di sini. Di sana pernah dapet yang gede. Pawang gede. Di Pawang. Pawang itu Pawang karena gue nggak dibayar, karena gue dibagi hasil. Bagi hasil ya. Makin banyak penonton, makin gede penghasilan gue. Di Pawang paling gede. Tapi itu rutin ya? Sebulan sekali. Sebulan sekali. Harusnya kemarin, tapi Syira masuk rumah sakit, jadi terpaksa batal hari H. Iya. Dan kecuali bulan Ramadan. Bulan Ramadan Pawang juga penuh. Orang semua pada buka bareng di restorannya Pawang soalnya. Iya. Sebulan sekali. Tapi job lumayan. Di New York, skena tuh kebagi 2, Cing Abdel. Ada skena comedy club sama skena alternative room. Itu apa tuh alternative room? Alternative room ada semua acara stand up yang tidak di comedy club. Kadang-kadang di kafe, kadang-kadang di bar, di toko buku, di toko komik, di toko CD. Alternative room
diproduksi adalah oleh komika-komika. Rata-rata komika-komika yang tidak kunjung tembus comedy club. Nah, lu bisa hidup di dua-duanya. Tapi kalau di comedy club, lu tuh tangan di bawah. Jadi berharap dipanggil aja, berharap dapat tembus, berharap dipanggil. Gue udah tembus namanya Eastville Comedy Club dari mungkin bulan Mei atau Juni tahun lalu. Setiap minggu, hari Minggu dia ngemail. Ini jadwalnya, taruh availability lu untuk minggu ini. Lu dapat Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jumat, Sabtu bayarannya $75 per set, sisanya $25 per set. Kasih tahu. Gue isi mulu tuh, available. Tapi dari bulan itu sampai sekarang gue manggung cuma 5-6 kali. Jadi tembus pun belum tentu dipanggil mulu gitu. Jadi daripada kita kelaparan karena berharap di sini, yaudah kita bikin job sendiri deh. Nah, karena banyak komika bikin job sendiri, akhirnya jejaring komika ini jadi kuat gitu. Gue manggung di acara lo, abis itu manggung di acara gue ya gitu. Terus aja yang kayak gitu-gitu. Nah, gue kebanyakan dapatnya dari yang alternatif room. Iya. Nah, lo sekarang ngapain di Jakarta? Nah, gue tuh baru rilis buku Pecakan NYC. Pecakan NYC itu cerita soal semua perjuangan yang tadi gue cerita itu semua di buku. Jadi bentuknya kayak cerita sebenarnya. Tapi juga ada kalau pengen belajar stand up atau pengen pindah ke New York, bahkan ini juga ada manfaatnya. Nah, kemarin buka PO dan gue janji semua PO tanda tangan. Jadi gue pulang untuk tanda tangan itu. Nanti dijual untuk umumnya mulai 5 Juni di pecahkan.com. Jadi ada itu, terus gue cangkul juga untuk karena yang tadi gue bilang, guanya di New York, nggak ada job gue kan yang masuk. Jadi gue kesini hajar-hajarin job, ada masuk untuk gue, ada masuk untuk perusahaan. Plus gue ada beberapa hal yang mesti dikoordinasiin dengan anak-anak comika gitu. Jadi sebenarnya sih urusan kerjaan gue balik selama 2,5 minggu ini. 2,5 minggu di Jakarta? Jakarta, betul sekali. Habis itu gue balik lagi ke New York karena Gamila sendirian. Dia ngapain, Gamila? Gamila selama ini tuh koordinasi online dengan timnya melakukan 2 hal. Dia tuh lagi nyiapin album ketiga. Tapi yang kan kemarin baru ngeluarin single. Single dari album ketiga. Oh, oke. Ya. Dan nanti akan ada single-single baru. Tapi yang bentar lagi akan rilis akhirnya setelah Mila koordinasi panjang lebar Jakarta New York adalah, jadi gue tuh memproduseri series namanya Name for a Band. NFAB. Yeah. Gamila itu yang nulis, ngedirect dan main di Name for a Band. Nah, series ini 6 episode akan rilis di comika.id mulai 9 Juni. Apa nonton apa download? Bisa streaming download. apa download? Download. Okay. Downloadnya bisa langsung, jadi bisa binge watching seluruh 6 episode, atau bisa per episode rilis setiap minggunya. Nah, Name for a Band itu adalah series tentang band yang nggak bisa sepakat nama bandnya apa, karena setiap kali mereka nentuin nama bandnya sial. Orang Indonesia kan gitu kan, kalau ada yang sakit mulu kan ganti nama kan. Nah, prinsip serupa ditaruh di band. Jadi setiap kali ditanya nama band lu apa? Apa ya? Garpu Somai gitu. Bener nih Garpu Somai nih. Ntar ada episode tersebut ada kesialan, episode berikutnya ganti gitu. Sial lagi. Jadi ganti mulu nama bandnya. Nah, yang ini lebih spesial karena diproduksi lebih niat. Terus ada Arifin Putra yang A-lister, aktor. Tapi personal bandnya tuh Gamila, Patra Kumala, Adriano Kalbi, sama Kuku. Isinya cameo stand up comedian banyak. Babe Cabita, G Pamungkas, bininya David, Mike Sahir, David Nurbiantonya juga, gue juga cameo. Karakter gue namanya mirip Panji. Karakter gue Bonar Manalu itu ensemble castnya gila. Ada siapa namanya, Wanda Hamidah, gila sih itu. Emang dibikin kapan tuh? Itu udah sebelum di New York dibikinnya? Atau gue lupa. Di sela-sela itu pas balik? Kayaknya di sela-sela ya. Sebelum ya 2021. Iya, pindah 2022. 2021 syutingnya itu masih pandemi itu, makanya dilakuinnya banyak di Jakarta Coret. Karena Gubernur Jakarta waktu itu ketat banget. Siapa sih? Namanya. Gak jelas banget kelakuannya. Terus jadi waktu itu syutingnya 2021. DP-nya Diki Malan yang ngerjain Comic 8. Seru sih sebenarnya. Guanya belajar memproduseri. Gamila juga pengen punya repertoire. Karena Gamila seneng nulis, seneng ngedirect. Tapi memang produknya tuh kuat berkarakter sekali karena pertama dia mockumentary, stylenya kayak The Office gitu, yang kayak dokumenter. Terus bercandanya
beda banget lah. Tapi scripted. Ada Randy Danista, Randy Niji. Main di situ juga. Seru itu banget. Kan 2021 maksud gue. Isunya masih relevan nggak? Iya karena kan itu kan sebenarnya series tentang band aja. Ada band bubar. Nggak, maksud gue isi obrolannya kan masih tergantung hari itu kan kita bikin sesuatu gitu. Iya. Nggak, tapi masih. Bercandanya masih everlasting kok. 6 episode itu. Satu episode berapa menit? 20 menitan, nggak nyampe 20 menitan. Jadi kalau nonton binge watching, beli tuh ya kayak nonton film 120 menit gitu. 120 menit langsung berurutan ya. Dijual berapa, Ji? Gue lupa lagi harganya. Aduh. Harganya kalau satuan miring lagi. Kalau 75.000 satuan, kalau banding 350.000 6 episode. Jadi nanti per 9 Juni lu tuh bisa langsung beli yang bundling itu, yang langsung seluruh yang binge watching 350.000. Bundling itu 6 episode. Nggak ada dapat apa lain gitu maksudnya? Dapat apa lagi ya? Nggak ada ya? Beli itu terus dapat apa gitu? Enggak kayaknya dapat thank you dari gue. Dapat PPTJ misalnya gitu? Enggak. Enggak, itu beda lagi. Itu urusannya Abdur. Tapi oh iya kalau member ada diskonnya. Kan sekarang kan Comikara tadi juga udah mulai buka membership dengan harga yang lebih murah, ada kayak gitu. Tapi ya lu bisa pilih satuan, beli per episode, ngeteng gitu, misalnya 75.000 per episode di setiap minggu. Jadi dia buka 9 Juni, selesai tuh di pertengahan Juli lah. Kalau nggak salah setelah ulang tahun Stand Up Indo. Kan ulang tahun Stand Up 13 Juli, 14 Juli kalau nggak salah episode terakhir tuh rilis. Sekitar segitulah. Nah, kalau mau lihat cuplikan-cuplikannya di mana, Ji? Di Instagramnya Comika ID ada, di Instagramnya Gamila ada. Bahkan kalau pengen nonton waktu zamannya masih YouTube series, itu juga ada di YouTube. Ketik aja Name for a Band atau NFAB. Udah ada kayak 2 season yang bisa ditonton. Selera humornya kurang lebih kayak gitu. Lucu banget. Kalau yang di YouTube itu tuh perjuangannya tuh untuk mereka menang audisi. Jadi dari episode-episode tuh audisi, ternyata ujung-ujungnya tuh audisi pura-pura rekrutmen teroris gitulah, teroris pengen ngerekrut band untuk pokoknya gitu-gitulah. Aneh-aneh banget, bercanda itu bener-bener off the hook. Moga-moga sih orang pada suka. Setidaknya cameo bertubi-tubi itu akan jadi hiburan tersendiri lah. Gitu. Ada 20 orang cameonya? Lebih. Banyak banget. Lebih. Dan bukan cuma cameo-nya doang. Maksudnya kita udah lama nggak ngeliat G. Acting di yang tolol-tololan kayak gini kan sekarang aktor banget kan. Di sini dia jadi banci yang deket sama Abdur. Abdur kalau nggak salah juga banci. Ya kayak bebancian gitu lah pokoknya. Berteman sama si G itu. Seru banget. Terus gitu ada Babe juga. Tapi lebih ke ensemble-nya aja. Aneh aja gitu ngeliat ada segerombolan komika. Setelah ada Arifin Putra, ada Mike, ada Randy Niji, siapa sih tuh nenek-nenek itu yang juga sering main sinetron? Poindun yang maaf itu. Bukan Poindun. Itu Pominah kalau yang maaf. Poindun yang sorry. Yang Ganjen. Oh, yang Ganjen. Iya. Lo sebagai produser. Iya, sebagai isi apa namanya? Isi ceritanya segala macam lo nggak ikut-ikutan. Gamila. Enggak, itu Gamila. Gua urusannya perduitan dan DP sama yang ini, terus udah gitu si line produsernya sama yang ini, gitu-gitulah. Ngontrak mereka pekerjanya. Gamila memang penulis. Gamila seneng nulis, seneng ngedirect bahkan. Tapi ini tuh NFAB itu baru kali pertama yang production scope-nya tuh serius lah. Ada kayak PPM-nya, terus kerja dengan orang-orang dari industri film. Gue sih berharapnya ini antara nambah PD-nya Gamila atau ada orang yang ngelihat Gamila terus ngerasa kayaknya gue mau ngasih kesempatan Gamila untuk ngerjain sesuatu gitu. Gamila punya banyak cerita juga yang pengen dia wujudin, tapi moga-moga ada juga yang mau manggil Gamila untuk ngedirect gitu. Dan mungkin kalau itu terjadi, Gamila tentu akan pulang ke Jakarta untuk syuting, sementara gue di New York megang anak-anak. Lo ngurus anak-anak? Iya. Lo emang agak takut kayak sama Gamila ya? Bukan takut. Kalau gue kemarin terakhir gue ngeliat video lo. Gue tuh sering banget. Enggak, ini gue cuma sekali ya ngeliat ya interaksi lo sama Gamila. Kemarin gue nonton YouTube lo yang ke Mount Buller. Mount Buller di Australia. Di Australia. Lo lagi ceritain gimana cara
cara pergi ke sana, untung ruginya gitu. Di sampingnya kan Gamila gitu ya. Kayaknya dia lebih dominan dari lo dah. Dia jauh lebih pintar, itu benar. Itu jauh lebih benar. Kalau gue tuh bilang Gamila itu sebenarnya jenius. Iya, tapi secara rata-rata lo langsung itu. Iya. Karena Gamila itu pertama-tama Gamila tidak peduli sama perasaan orang, itu dia. Kebayang nggak maksud gue? Iya. Ada orang yang kalau dia pakai baju, dia mempertimbangkan pendapat orang atas bajunya dia. Ada orang ketika dia ngomong, dia mempertimbangkan apa perasaan orang ketika dia ngomong. Iya. Gamila nggak terlalu peduli itu semua. Jadi kadang-kadang kalau Gamila ngomong sesuatu, kita tuh yang kenapa ngomongnya kayak gitu? Tapi kita juga mesti ngerti yang dia maksud tuh apa sebenarnya. Karena memang Gamila pada dasarnya nggak terlalu peduli perasaan orang. Nah, Gamila tuh sering kalau ngomong sesuatu tuh respon pertama kita tuh kenapa dia ngomongnya kayak gitu ya? Itu sering. Tapi abis itu lu mesti terbiasa untuk ngertiin. Karena kalau nggak, kasihan Gamilanya menurut gue. Kalau semua orang selalu mengindahkan perasaannya dia dan lupa untuk mikir sebenarnya maksudnya Gamila apa, kasihan Gamilanya. Karena orang akan mispersepsi sama Gamila. Orang akan mikir Gamila ketus dan apa segala macam. Dan mungkin iya, tapi lebih kepada Gamila tuh kalau ngomong tuh nggak ada filternya aja. Yeah. Nah di sisi lain, gue tuh sering ditanya, lu tuh takut sama Gamila? Gue waktu itu gue diwawancara sama Andika Pratama, kok lu nggak pernah ngomongin Gamila dan segala macam. Terus gue pernah diwawancara siapa ya? Melanie Ricardo apa Tika gitu. Gue tuh bukannya takut sama Gamila. Kata yang lebih tepat itu adalah sungkan. Dan ini emang terdengar aneh. Sungkan sama bini tuh. Ini terdengar aneh. Kalau lewat dia misi. Copot sepatu. Sama bini sungkan. Iya. Gini alasannya gini. Gue tahu betapa banyaknya pengorbanannya Gamila untuk gue. Oke. Dari zaman dulu. Iya. Pilkada, politik. Kan zaman Anies dulu kan yang kena serang kan bukan cuma gue. Iya. Yang kena serang dia juga. Sama anak-anak gue. Kepindahan gue ke New York, gue juga tahu betapa besarnya dia berkorban. Pengorbanan, ya. Dia lagi di tengah-tengah produksi N5 itu waktu kami memutuskan untuk pindah gitu. Dan itu diterima sama Gamila tanpa terlalu banyak protes gitu. Terhadap apapun yang terjadi dalam karir gue. Ciuman sama Sofia Lacuba, semuanya kayak gitu-gitu deh. Maksudnya istri siapa sih yang terima-terima aja ngeliat suaminya ditonton sama jutaan orang ciuman sama perempuan gitu di Sofia Lacuba. Lu pernah ciuman sama Sofia Lacuba? Lah iya kan udah pernah jadi materi stand up gue, Cing Abdel. Walaupun di film yang sama, gue ciuman sama Bagus Netral juga sih. Dia lebih cemburu sama yang bagus. Gue lebih trauma sama yang bagus terus. Orang nanya sama gue, gimana saya ciuman sama Sofia Lacuba? Nggak inget gue. Di kepala gue digerok kumis Bagus Netral mulu. Tapi kalau lu tahu betapa banyaknya pengorbanan istri lu terhadap lu, lu tuh enggan untuk membuat hidupnya lebih susah lagi. Sebenarnya itu poinnya. Gue nggak pengen Gamila marah lebih ribet. Gue nggak pengen Gamila mengeluh lebih parah gitu. Jadi ya, lu pernah nggak sih kayak sayang banget sama orang, abis itu lu akan rela ngelakuin apapun, cuman supaya dia nggak usah bahagia deh, tapi nggak marah dan nggak sedih dan nggak depresif berkepanjangan. Itu sih sebenarnya. Iya. Jadi lebih masuk akal kan? Masuk akal. Iya. Ini lu cukup religius gak sih? Enggak, karena ini kisahnya sama persis sama Khalifah Umar bin Khattab. Ada. Emang gue tuh Islami banget gue aslinya. Enggak ya, dia terlepas dari ini. Gue tuh Umar bin Khattab belum ceritanya? Gue pernah dengar namanya. Bukan ceritanya. Belum pernah. Jadi Umar bin Khattab ini saat itu jadi khalifah. Jadi khalifah. Ada seorang rakyatnya yang mau mengeluh tentang istrinya. Istrinya terlalu cerewet ini menurut si orang ini. Scorpio juga mungkin. Mungkin. Iya. Pasti gue Scorpio. pengen ngadu ke Khalifah Umar bin Khattab katanya. Datang nih dia ke rumah Khalifah itu. Balik lagi di depan, dia denger nih. Khalifahnya lagi dimarahin sama bininya. Kata si sahabatnya itu, aduh gue salah ngadu nih. Gue mau ngadu tentang bini gue cerewet. Tapi kayaknya lebih cerewet bininya Umar. Dia cabut, tapi Umarnya dengar. Dipanggil. Lo mau ngapain di sini nggak jadi gitu ya pakai bahasa ini. Ini tadinya pengen ngadu. Bini gue cerewet banget, tapi saya lihat
kayaknya lebih cerewet ini dan Khalifah diam aja. Dia jawabnya hampir mirip sama lo. Bagaimana gue bisa marah, kata Umar, kepada orang yang mengorbankan waktunya, membesarkan anak-anak darah daging gue, mengorbankan segala perasaannya, nungguin gue di rumah. Hampir sama lo agak-agak ke... Emang gue nih Islami banget orangnya. Iya, gue tuh. Tadi gue tuh sambil pikir, gue menjawab tidak dengan standar kebanyakan orang. Iya. Tapi gue, iman gue sih terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, cing. Astagfirullah. Subhanallah. Lebih ke embel ya, astagfirullah aja ya. Iya. Tapi gue nggak ada keraguan, intinya sih itu. Cuman lebih kepada ritual-ritual menjalankan agama Islamnya aja yang kurs. Ya. Tapi gue pernah sholat Jumat kok sama Panji di depan, gue di belakang. Malah gue lebih rajin kan. Gue 8 rakaat sendiri, yang lain cuma 2. Iya. Dan sebenarnya kalau kita lihat-lihat, kalau di sitkom semua suami relasi dengan istri kan selalu kayak gitu ya. Iya. Jadi ya emang gitu. Lu juga mungkin gitu juga kali nggak? Gue ya. Cuman orang nggak tahu aja. Karena istri dulu mungkin jarang ke depan lah gitu istilahnya. Jadi interaksinya tuh nggak terlalu kelihatan gitu. Iya. Hampir mirip sih gitu. Takut-takut yang hal-hal perintilan yang bikin gue takut tuh ada gitu. Iya. Gue tuh ya dari zaman dulu banget. Kalau gue pacaran, pasangan gue tuh di atas gue tuh selalu di atas gue. Jadi tuh gue selalu kepada dia. Teman-teman gue yang biasa main sama gue, pas ngeliat gue pacaran tuh kaget sama berubahnya perangai gue. Hilang gue dari pertemanan karena bucin. Mungkin itu istilah zaman sekarang ya. Tapi gue tuh lebih kepada pokoknya lu butuh gue. Sebelum lu minta udah ada gitu. Itu love language gue. Anjay. Sebelum dia minta udah ada. Anjay. Iya. Apapun. Sebisa mungkin ya. Sebelum dia minta emang lo tahu apa yang dia pengen? Gamila serandom-randomnya ada beberapa yang kita bisa tebak lah gitu. Apa yang dia inginkan, apa yang dia sukai gitu. Iya. Nah, kalau lo pengen lihat Panji sama Gamila berdua tuh, lo lihat yang di itu deh, yang di Mount Buller itu. Iya. Panji ngomong apa, kata Gamila? Enggak kayaknya begini. Oh iya sih. Gitu. Gamila tuh orangnya selalu dari zaman dulu. Gamila tuh selalu dikenal tuh orangnya negasi. Lu ngomong apa, jawaban pertama dia enggak dulu. Iya. Enggak gitu. Gue selalu bilang kalau ada kejuaraan dunia nyari kesalahan, Gamila juara. Dia waktu itu pernah ini. Lu nonton Spider-Man, The Amazing Spider-Man nggak? Yang Andrew Garfield? Iya, nonton. Yang pertama itu yang semua jadi kadal. Ya, gue lupa dah. Ada deh, pokoknya di film Spider-Man tuh ada serum yang membuat satu kota, satu New York tuh jadi kadal raksasa gitu. Terus solusinya dari Spider-Man, serumnya itu, penawarnya itu ditembakkan ke udara, jadi hujan. Semua kadal-kadal di jalan tuh, wah kembali lagi jadi orang. Kata gue, anjing keren banget ini. Lagi asik-asiknya. Tiba-tiba Gamila kedengeran bergumam, kasihan kadal-kadal yang ada di dalam ruangan. Anjing kata gue. Iya juga lagi. Kita kan yang mikirin itu. Padahal kan yang di dalam gedung kadal-kadal kan masih ada yang gak kena serum. Tapi Gamila bergumam sendiri. Itu tuh Gamila tuh kayak gitu. Orangnya kayak gitu. Kalau misalkan berarti ya. Iya. Ini juga dia yang sangat spesifik Gamila. Kalau lu sering makan bareng sama Gamila, lu akan sering menemukan Gamila nemu rambut di makanannya. Aduh ada rambut lagi, sering banget. Rambut dia kali. Gak tahu juga sih, mungkin juga rambut dia yang rontok kali ya. Terus kadang-kadang gue berpikir, ini antara dia yang emang sial banget setiap kali makan so ada sesuatu gitu di situ, atau selama ini kita semua juga. Tapi kita cuman nggak ngeh. Dia aja yang karena dia jago banget nemu kesalahan. Name for a band, menurut lo? Iya karena lo produser pasti layak ditonton bilang. Cuma secara objektif kenapa orang? Secara objektif. Ya. Ini secara objektif. Yeah. Tidak semua orang akan suka sama Name for a Band. Tapi yang suka akan suka banget. Karena emang produknya tuh berkarakter banget gitu. Komedinya tuh komedi yang aneh aja gitulah. Bener-bener tidak standar lah gitu. Iya. Jadi ya moga-moga cocok-cocokan. Lu bisa ngeliat, biasanya sih sebelum setiap episode ada kayak teasernya yang keluar. Jadi lu bisa pelajarin. Tapi kalau setidaknya lu pengen ketemu ensemble komika banyak banget lagi pada acting jadi karakter-karakter aneh, GJLS juga ada di situ. Ya itulah tempatnya. Kalau si pemain utamanya
Gamila, Gamila, Patra, Kuku, ya, Adri. Betul. Dia membawa karakter kayak jadi karakter namanya nama mereka tapi karakter yang lain. Kayak Adri itu adalah gitaris yang berharap dia tuh terkenal. Jadi dia sering banget live IG tapi yang nonton 2. Halo semuanya gitu, semuanya kedua orang. Sementara Kuku nih cerita SJW yang semuanya tuh pokoknya demi kebaikan lingkungan lah yang dia lakukan. Patra tuh wibu, jadi semua itu serba serba Jepang gitu. Nah Gamila adalah band leader yang penuh keraguan, serba takut, serba bingung dan segala macamnya. Lalu datanglah si Arifin Putra yang ceritanya mau ngebantuin, gue manage deh lu supaya lu bisa masuk ke sebuah manajemen musik yang oke gitu. Terus si karakter Gamila naksir sama Arifin Putra, tapi karakter Mike juga naksir sama karakter Arifin Putra. Jadi ada kayak cinta segitiganya gitulah. Iya. Nah, yang 3 ini maksud gue kan semuanya tuh di luar kita udah tahu karakternya masing-masing kan, personanya lah. Si Patra, Adri, Kuku. Nah itu di film ini kayak begitu personanya. Oh beda. Ya, itu jadi dia berakting. Iya dia berakting. Yang tadi gue bilang tuh yang satu jadi pengen jadi selebgram, yang satu jadi SJW, yang satu jadi wibu. Patra terutama tidak mirip sama sekali dengan kelakuan dia sehari-hari gitu. Dan tiap episode selalu pakai kostum anime Jepang gitu di setiap episodenya. Lucu banget lah karakter Patra tuh lucu banget. Jadi tidak ada yang jadi dirinya sendiri sih sebenarnya. Adri juga nggak judes-judes. Iya enggak. Jadi berbeda lah sama dia. Emang Adri judes orangnya? Ya kalau omongannya kan, tulisannya lah paling nggak ada judes. Iya. Oke, Panji Pragiwaksono, terima kasih sama-sama sudah hadir di sini. Sehat terus, berkah terus. Mudah-mudahan rezekinya terbuka, makin terbuka di New York. Saya berencana untuk kembali lagi ke tempat ini, tapi di program yang berbeda saya rencana. Oh iya dong. Iya. Karena gue di situ harus tamu yang harus punya pengalaman internasional. Emang ya? Iya. Tidak boleh ada tamu yang tidak punya pengalaman internasional. Perasaan ada siapa? Mamat waktu itu. Dia pernah ke Australia. Oh itu dia pengalaman internasional. Oh gitu. Iya ya. Umroh aja pengalaman internasional. Iya juga sih. Iya. Pokoknya pernah bersama. Soalnya anak KI sih ya. Iya. Kapan bisa dong? Nanti gua aturin waktunya. Oke. Terima kasih Panji. Sama-sama, terima kasih. Salam buat keluarga. Oke, sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya. Oke.